Selamat siang, Bapak dan Ibu peserta webinar. Selamat bergabung di sesi webinar Directions Live Online. Perkenalkan, saya Indira selaku moderator webinar Direction Live Online pada siang hari ini. Webinar kali ini berjudul Menuju Satu Data Indonesia dengan ArcGIS atau Achieving One Data Indonesia Goals with ArcGIS. Di mana pada sesi webinar ini kita akan membahas bagaimana pemanfaatan perangkat ArcGIS untuk berbagi data dan memajukan kolaborasi di semua tingkatan pemerintahan. Dengan kapabilitas ArcGIS yang komprehensif, kolaborasi menjadi lebih mudah dengan adanya standarisasi dan tata kelola data, serta memungkinkan visualisasi data untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif dan terinformasi. Pembicara pada siang hari ini adalah Rifki Oktavianto, atau yang biasa dipanggil sebagai Rifki. Saya mengundang Rifki untuk menyalakan webcam-nya. Dan sambil sekilas saya bacakan profil mengenai beliau, yaitu Rifki meraih gelar sarjana dari Teknik Geodesi dan sudah berpengalaman selama lebih dari 5 tahun di bidang GIS. Keterlibatan Rifki antara lain sebagai founder dan pemrakarsa portal OneMap ID. Selain itu, Rifki terlibat juga dalam perencanaan solusi GIS di PLN dan Telkomsel yang memenangkan penghargaan Geo Innovation Awards tahun 2023. Saat ini di ASI Indonesia, Rifki fokus pada membangun strategi geospasial khususnya di sektor utilitas, air, listrik, dan telekomunikasi, serta pemerintah daerah untuk mendorong penerapan teknologi GIS di daerahnya masing-masing. Namun sebelum itu, sebagai tambahan informasi, apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu dapat melakukannya kapan saja selama presentasi berlangsung dengan memasukkan pertanyaan Anda di panel Go to Webinar di sisi kanan. Di akhir acara, pertanyaan Bapak Ibu akan dijawab dan dibahas langsung oleh Rifki. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Rifki untuk memulai pemaparan. Baik, terima kasih banyak Mbak Indira. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali pada kesempatan webinar Direction Live Online pada hari ini yang sudah bergabung lebih dari 50 orang dari total registrasi hampir 250 orang. Semoga nanti bisa bergabung semuanya sehingga webinar ini menjadi semakin banyak audiens dari beragam kalangan. Kami melihat banyak sekali Bapak Ibu sekalian dari pemerintahan di daerah, kemudian pemerintah pusat juga, serta juga rekan-rekan dari industri private sector, serta kalangan akademisi, mahasiswa, dan dosen. Tentu webinar ini akan sangat menarik karena kita akan membahas bagaimana kita bisa mencapai tujuan dari Satu Data Indonesia dengan ArcGIS. Bagaimana sih peran ArcGIS untuk mendukung program Satu Data? Kita akan bahas pada webinar ini. Akan ada beberapa outline yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai program Satu Data itu sendiri. Jadi sebelum kita membahas terkait dengan program Satu Data Indonesia itu sendiri, ada satu kutipan pidato kenegaraan Bapak Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2019. Beliau menyampaikan bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Dan kini data lebih berharga dari minyak, di mana secara global juga disampaikan terkait bagaimana data is the new oil, bagaimana pentingnya data di era industri 4.0 dan digitalisasi yang ada. Nah, bagaimana terkait dengan Satu Data Indonesia itu sendiri? Program apa sih ini? Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, saya rasa di level pemerintahan, baik pusat atau daerah, sudah sangat familiar dengan program ini, karena program ini juga diatur di Perpres. Namun bagi rekan-rekan yang ada di industri private atau bahkan akademisi yang mungkin belum mendengar istilah Satu Data Indonesia, akan kami coba untuk sampaikan bagaimana secara ringkasannya seperti itu. Jadi Satu Data Indonesia itu sendiri adalah satu kebijakan yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan tata kelola. Tata kelola apa? Tata kelola data. Data yang dihasilkan oleh siapa? Yang dihasilkan oleh instansi pemerintah di level pusat dan di level daerah. Sehingga bisa mendukung terkait dengan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian dari pembangunan. Tujuannya apa sih satu data Indonesia ini? Yang pasti yang pertama adalah tersedia data yang berkualitas. Jadi bukan sembarang data yang bisa nantinya dimasukkan ke dalam portal satu data, kurang lebih seperti itu. Dan data itu mudah diakses, mudah dibagi pakaikan atau di-share dan digunakan oleh banyak kalangan, baik itu antar instansi pusat dan daerah atau stakeholders yang lain. Dan kemudian juga sebagai acuan pelaksanaan oleh pemerintah instansi pusat dan daerah dalam pengelolaan data. Kemudian juga mendukung sistem statistik secara nasional, serta yang pasti diharapkan oleh smart people pada era digitalisasi ini adalah mendorong keterbukaan dan transparansi data. Ada 4 prinsip di kebijakan satu data Indonesia. Yang pertama adalah memenuhi standar data. Jadi standar data dikeluarkan oleh pembina data. Dengan adanya standar ini, tentunya nanti data yang diproduksi oleh produsen data ini memenuhi kaidah-kaidahnya. Jadi terkait dengan satuan atau unit dari data juga sudah merepresentasikan dari standar yang dikeluarkan seperti itu. Jadi jangan sampai ada perbedaan persepsi mengenai satu data sampai ke satuan datanya. Kemudian memenuhi kaidah interoperabilitas data. Ini yang mendukung tujuan untuk mudah diakses dan dibagi pakaikan. Jadi jangan sampai data yang sudah dibangun, sudah dipublikasikan, itu susah untuk diinteroperabilitaskan atau untuk berbagi pakaikan. Kemudian menggunakan kode referensi atau data induk. Ini juga dikeluarkan oleh pembina data ya, terkait dengan data-data yang ada, itu dikeluarkan kode referensinya. Jadi masing-masing layer punya satu identifikasi, sehingga seragam yang diproduksi satu instansi pusat sampai ke level di daerah. Kemudian yang paling penting adalah memiliki metadata. Ini yang kadang terlupakan karena metadata itu sendiri adalah informasi dari data. Sehingga nanti ketika kolaborasi data ini kita tahu, oh data ini historisnya seperti ini, akuisisinya seperti apa, metodenya, kemudian term of use-nya seperti apa, ini diatur di metadata. Dan yang paling penting adalah Perpres yang mengatur ini adalah nomor 39 tahun 2019, di mana secara gambaran umum adanya pembentukan kelembagaan di level pusat mungkin terkait dengan dewan pengarahnya, kemudian pembina data di tingkat pusat, kemudian di level daerah juga diturunkan ada wali datanya di tingkat daerah, kemudian produsen datanya juga seperti itu. Nah, infografis ini kami ambil dari buklet Satu Data Indonesia yang dikeluarkan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat nasional, Kementerian PPN atau Bappenas tahun 2021. Kemudian jenis data apa saja yang ada dalam Satu Data Indonesia? Ada 3, Bapak Ibu sekalian. Pertama, data statistik. Pembina datanya adalah BPS, Badan Pusat Statistik Nasional. Kemudian data geospasial. Pembina datanya adalah Badan Informasi Geospasial. Dan yang terakhir adalah data keuangan. Pembina datanya adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi 3 data inilah yang ada di dalam lingkup naungan kebijakan Satu Data Indonesia. Mengapa Satu Data Indonesia sangat penting? Nah, ini menjadi pertanyaan. Kenapa sih Satu Data Indonesia? Apakah datanya satu atau seperti apa? Ternyata kalau kita melihat secara perspektif yang lebih luas, secara high levelnya seperti itu, ternyata Satu Data Indonesia menjadi pijakan transformasi dalam penyusunan kebijakan. Tentu dilandasi oleh peraturan yang sudah ada, Perpres 39 2019 terkait dengan Satu Data Indonesia, kemudian juga selaras dengan Perpres nomor 95 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik atau kita kenal sebagai SPBE. Di mana untuk menjalankan SPBE itu membutuhkan data dan informasi yang berkualitas. Nah, ini diatur lebih lanjut lagi oleh tadi ya, masing-masing data yang ada di dalamnya, mulai dari terkait statistik, ada UU nomor 16 tahun 97, terkait dengan data geospasial UU 4 2011, kemudian terkait dengan keuangan negara UU 17 2003. Sehingga sistem tersebut dari data-data yang ada menghasilkan data informasi yang berkualitas sebagai pijakan pemerintah yang berkualitas dalam nantinya menyusun kebijakan. Kurang lebih seperti itu Bapak sekalian. Jadi mengapa sih Satu Data Indonesia ini sangat penting untuk Indonesia? Jadi kutipan presentasi ini kami ambil dari Hanafi, salah satu deputi di Bappenas tahun 2019, yaitu mengenai presentasinya dengan judul Kebijakan Satu Data Indonesia menuju Big Data Nasional.
kurang lebih itu overview terkait dengan program Satu Data Indonesia. Berikutnya akan kami lanjutkan mengenai pembahasan spatial data infrastructure. Mungkin lebih ringkasnya adalah infrastruktur yang mendukung Satu Data Indonesia untuk data geospasial. Jadi kita ingin meng-highlight di sini adalah kita sudah mendengar terkait dengan geoportal yang ada di Indonesia sejak adanya UU Nomor 4 2011 ini tadi ya, karena menjadi amanat pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah pastinya menyelenggarakan penyebarluasan informasi geospasial. Jadi wujud yang paling praktis yang kita biasa akses adalah geoportal. Tapi kita akan membahas lebih dari sekedar spatial data infrastructure itu sendiri. Seperti apa? Kita akan simak, Bapak Ibu sekalian. Kita berangkat dari yang namanya adalah open vision. Ini satu istilah yang Esri bawa gitu ya. Dan kami percaya bahwasanya sharing, kemudian kolaborasi, dan interoperability sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada saat ini secara mendesak. Banyak sekali ya tantangan-tantangan yang Bapak Ibu sekalian hadapi, baik di level instansinya gitu ya, atau mungkin di level bisnisnya, kalau di sektor private biasanya seperti itu. Kemudian open vision ini akan menciptakan suatu sistem yang diharapkan open, terbuka, accessible, bisa diakses, dan interoperable, sehingga mendorong efisiensi serta inovasi. Nah, ini yang mungkin kita tekankan di sini adalah terkait dengan efisiensi dan inovasi. Jadi harapannya lebih dari sekedar SDI yang sudah ada gitu. Jadi perkembangan SDI atau Spatial Data Infrastructure sekarang sudah menuju yang namanya adalah Integrated Geospatial Infrastructure. Jadi memperluas sehingga melampaui data supaya menjadi apa? Menjadi pengetahuan dan pemahaman atau knowledge dan insight. Kalau dulu kita kenal teknologi yang ada di balik dari spatial data infrastructure adalah sebagai search and discovery platform terkait dengan cataloging metadata, kemudian federasi ke portal. Kita ingin dorong ke arah yang kanan nih, yaitu bisa integration dan bisa digunakan lebih lanjut. Lagi-lagi untuk apa? Untuk mengubah ya dan melampaui data itu sendiri secara hierarki. Ketika sudah masuk ke piramid yang lebih tinggi, bisa menjadi pengetahuan dan pemahaman, kurang lebih seperti itu. Sehingga menciptakan suatu yang namanya adalah digital ecosystem. Di sini kalau kita lihat, banyak sekali jaring-jaring yang ada gitu ya, interkoneksi antara satu portal dengan portal yang lain, kemudian satu stakeholders dengan stakeholders yang lain. Jadi kalau kita gambarkan, dulu mungkin awalnya adalah SDI ini sebagai cookbook gitu ya, buku masak gitu ya. Kita kalau melihat buku masak tahu, oh ini ada menu ini ya di masakan. Oh komposisinya apa sih? Kita lihat contoh satu menu, ada informasi menu ini adalah tersusun dari komposisi bahannya ini, kemudian cara membuatnya ini. Biasanya terkait dengan metadatanya gitu ya. Kita tahu ada data, ada metadata. Tapi kita ingin transformasikan integrated geospatial infrastructure adalah menjadi gambarnya suatu restoran gitu ya. Jadi kalau kita ke restoran, kita nggak hanya lihat menu, tapi sudah bisa mesan menunya sampai disajikan dalam satu bentuk menu yang di cookbook tadi gitu ya. Jadi kurang lebih secara praktisnya adalah integrated geospatial infrastructure menyajikan satu bentuk informasi yang lebih terinformasi ya. Data yang lebih terinformasi, kurang lebih seperti itu. Jadi dulu kita mungkin berangkat dari cookbook, sekarang sudah jadi satu restoran yang mana disajikan, serving, baik itu bentuknya aplikasi, kalau dalam bentuk data ya, visualisasi datanya, kemudian mungkin ada dashboardnya, ada hub, ada story map, dan lain sebagainya, yang akan kami kupas tuntas di bagian berikutnya. Kemudian kita juga menangkap pentingnya kolaborasi sebagai kunci untuk hal ini bisa berjalan. Karena kolaborasi di sisi geospasial akan melibatkan 3 pihak ya, ada data providers, yang ini mungkin di Indonesia secara lebih rinci diatur ya oleh peraturan yang ada, termasuk siapa yang menjadi wali datanya, kemudian siapa yang menjadi produsen datanya. Istilah itu yang mungkin kita kenal ya di Indonesia. Kemudian data consumer, stakeholders yang bisa menggunakan data-data yang sudah ada, baik itu para eksekutif untuk mendukung decision making, staff, developers, pengembang, ataupun engage ke publik. Masyarakat juga butuh data gitu ya.
untuk banyak hal yang mereka bisa kerjakan. Kemudian juga ada namanya coordinating body. Nah, ini mungkin lebih ke arah bagaimana technical committee, adanya konsil atau forum terkait dengan geospasial dan statistik, misalkan seperti itu, dan lain sebagainya. Dan ini kami rasa juga diatur lebih spesifik di UU nomor 4 tahun 2011 khususnya untuk geospasial. Karena kita melihat ada 5 pilar ya dalam penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial. Jadi tidak hanya sekedar teknologi, tapi juga ada terkait dengan kelembagaannya, terkait dengan hal-hal yang lain juga diatur. Jadi kolaborasi geospasial yang kita dorong sebagai kunci untuk program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian di dalam ArcGIS juga lebih dari sekedar SDI yang kita kenal. Jadi saat ini sudah mengadopsi standar-standar yang common ya di industri dan juga diadopsi juga oleh pembina data khususnya geospasial yang ada di Indonesia oleh BIG. Jadi sudah comply juga teknologi ArcGIS ini terkait dengan standar-standar yang sudah ada, mulai dari dengan proses data dan metadata sebagai tempat untuk kita bisa memproduksi data, misalkan menggunakan toolsnya adalah ArcGIS Pro, satu desktop software untuk GIS, generasi terbaru setelah map, terkait dengan domain data modelnya, kita sudah punya standar gitu ya, Inspire, ISO LADM, IHO S57 dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi web service dan metadata ketika publikasi kemana? Publikasi ke WebGIS platform seperti ArcGIS Enterprise ataupun ArcGIS Online. Sebelum publikasi kita lengkapi metadatanya data itu sendiri dengan standar yang ada. Misalkan terkait dengan ISO 19115 atau menggunakan Inspire dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah berkolaborasi bekerja dengan partner untuk bisa nantinya data itu bisa digunakan lebih lanjut, ya kita bisa provide itu dalam bentuk misalkan web service atau API. Web service yang ada di dalam ArcGIS system, khususnya ArcGIS Enterprise dan ArcGIS Online, itu ada geoservice bentuknya REST. Ini yang common ya, digunakan pertukarannya antar ArcGIS ataupun keluar ArcGIS juga bisa, ataupun yang nantinya bisa dikonsumsi oleh open platform yang lainnya. Ini kebanyakan juga sudah bisa mendukung format ini, yaitu format OGC, Open Geospatial Consortium, seperti WFS, WMS, WMTS, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan open and private data, ini kadang menjadi challenge juga ya, standarnya ArcGIS gimana ketika mengelola data privasi gitu ya. Ada banyak hal tentu yang kita ingin sampaikan di sini adalah standarnya. Jadi terkait dengan security, kita punya namanya Trust ArcGIS untuk bisa memastikan data yang kita publikasikan sharing levelnya itu sesuai, apakah di sharing ke level individu, grup, atau bisa dikonsumsi juga oleh publik. Kemudian juga ada identity. Identity ini adalah untuk nantinya bisa login lebih secure gitu ya, nggak hanya name user login dengan username dan password, tapi sudah support namanya MFA ya, multi-factor authenticator. Misalkan dengan Microsoft gitu ya, punya Microsoft Authenticator atau dengan Google, itu juga sudah bisa diintegrasikan ke dalam ArcGIS, sehingga lebih secure untuk two-step authentication-nya. Kemudian encoding-nya juga nih, nantinya dalam bentuk JSON, XML, dan lain sebagainya. Kemudian ketika masuk ke arah sharing, nanti terkait dengan publikasi datanya, biasanya disajikan dalam bentuk hub dan sites. Itu katalog search-nya ini kita sudah support juga terkait dengan standar-standar seperti tiket, data katalog vocabulary, ini biasa dipakai oleh di sistem SIKEN ya, di mana satu data Indonesia itu sendiri, portal nasionalnya itu pakai SIKEN ya, jadi ArcGIS nanti bisa interoperabilitas ke SIKEN, kurang lebih seperti itu. Atau CSV gitu ya, juga saat ini digunakan untuk metadata yang ada di Indonesia. Kemudian accessibility, yaitu adanya nantinya kita pembuatan maps dan application. Ada W3C, WCAG, ini juga satu standar yang sudah ada diadopsi dalam ArcGIS. Nah, kemudian terkait dengan layanan interoperable tadi sudah kami sampaikan di slide sebelumnya. Mungkin kami hanya menyampaikan kembali, intinya sih, dalam hal pengelolaan data, ketika sudah nantinya di level untuk mendukung satu data Indonesia, rekan-rekan bisa menggunakan standar terbuka, dan bahkan standar de facto ya.
untuk interoperabilitas yang maksimum. Ini yang disampaikan oleh UNGGM ya. Ini ada satu bentuk best practice nantinya, di mana ArcGIS sudah comply dengan hal itu. Kemudian berikutnya kami ingin menyampaikan bagaimana pola pengembangan. Nah, ini pola pengembangan yang biasa ditanyakan. Bagaimana Esri, kami ingin berkonsultasi pengembangan untuk mendukung SDI, khususnya untuk data geospasialnya. Jadi kita akan sampaikan dalam satu seksi ini bagaimana pola pengembangan hub OneMap. Kurang lebih seperti itu. Jadi konsep dari hub OneMap dalam mendukung satu data Indonesia, konsepnya adalah multi-organisasional. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian memutuskan membangun hub seperti apa, mungkin kita harus merencanakan dulu. Karena proses merencanakan itu adalah proses yang menyenangkan, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan dibuat, wah pusing nih, membuatnya sulit, ini itu. Teknologi sudah ada, tinggal prosesnya nih kita jalani. Sinergi antara para stakeholders yang ada ini sangat penting di sini. Jadi konsep yang nantinya Bapak Ibu bisa cakup dalam pembuatan hub OneMap-nya, pastikan jenis hub apa yang diinginkan, kemudian konten apa yang akan disajikan juga, serta layanan apa yang akan ditawarkan. Sehingga nantinya hal ini bisa mendorong terkait dengan pertukaran data antar mitra, ini bisa terjadi, pengelolaan data dasar itu mudah, bahkan mendorong terkait dengan kolaborasi lintas batas sektor untuk mengatasi tantangan saat ini. Jadi jangan salah, misalkan ada satu dinas, let's say dinas sosial, untuk mengentaskan kemiskinan butuh data geospasial. Nah, ini adalah satu use case real mungkin ya yang saat ini dihadapi. Misalkan juga terkait dengan case stunting yang ada, Dinkes juga butuh data geospasial. Nah, kolaborasi inilah yang ingin kita ciptakan melalui satu konsep yang namanya adalah hub OneMap seperti itu. Jadi sebelum membuat satu hub OneMap, seperti ketika kita mau buka restoran, jadi harus juga nantinya hub OneMap kita itu menyambut pengunjung itu selaras dengan konsep yang kita tawarkan. Nah, ini berikut adalah contoh atau gambaran hub OneMap yang kolaboratif. Ini dibuat menggunakan ArcGIS Hub, satu fitur yang ada di dalam ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise, sehingga membuat sharing lebih mudah. Nah, ini akan kami sampaikan satu bentuk implementasi yang ada di Provinsi Jakarta dengan program Jakarta Satunya. Ini adalah satu bentuk OneMap Hub yang Provinsi DKI Jakarta kembangkan. Di sini kita bisa lihat landing page-nya ya, kurang lebih seperti itu. Bisa disajikan informasi yang informatif serta infografis yang menarik. Kemudian kita bisa buat cataloging juga untuk dinas-dinas terkait. Misalkan ini posisinya adalah di wali data yang membuat, misalkan seperti itu. Kemudian kita bisa sajikan juga tidak hanya data, tapi data itu diolah, divisualkan lebih menarik, misalkan dibentuk dalam bentuk dashboard. Kemudian untuk sharing info dan sebagainya, ini juga sangat menarik bisa disampaikan di sini. Contoh Jakarta 1 ini punya statistik November ini diakses 32.000 kali. Dan informasi yang lain yang membuat audiens atau masyarakat ini tertarik untuk melihat portal OneMap kita nantinya. Saat ini mungkin yang case menariknya adalah ingin lihat tata ruang ya biasanya. Saat ini banyak sekali perumahan-perumahan yang ada, berkembang. Orang mau beli rumah, milenial mau beli rumah, ingin memastikan rumah yang akan dia beli ini sesuai peruntukan tata ruangnya tepat gitu ya, tidak melanggar. Jadi takut di masa depan ada satu risiko yang bisa terjadi. Ataupun misalkan selain tata ruangnya ingin lihat juga misalkan historis dari kejadian banjir. Daerah tersebut banjir nggak sih? Nah, supaya tahu, tentu pemerintah dalam hal ini selaku wali data dan produsen data ini saling berkolaborasi, bisa men-sharingkan informasi-informasi seperti itu melalui OneMap Hub seperti itu. Kemudian kita juga bisa memperkaya OneMap Hub kita dengan dashboard. Ini adalah satu bentuk implementasi paling cepat, karena kita kalau di level tingkatan itu ada descriptive analytics, kemudian ada diagnostik, ada preskriptif, prediktif, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini mungkin
yang paling mendasar nih kita bisa lakukan, yaitu kita bisa membuat dashboard untuk visualisasi. At least deskriptif dulu, mendeskripsikan apa yang ada. Jadi bisa digunakan fitur ArcGIS Dashboard untuk membuat dynamic visual reporting, untuk visualisasi data yang awalnya tabular, kemudian kita bentuk dalam bentuk chart, kemudian ada maps-nya, ArcGIS Dashboard lah jawabannya gitu. Gitu ya. Jadi untuk pemantauan statistik juga bisa, sampai ke pengelolaan KPI yang ada di pemerintah. Saat ini target untuk stunting berapa persen, di mana saja wilayahnya, pengentasan kemiskinan, kemudian program-program yang lain, ini bisa divisualkan dalam bentuk yang lebih informatif melalui dashboard. Contohnya seperti itu. Berikut contoh tematik dashboard yang dikembangkan menggunakan ArcGIS Dashboard oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini salah satu contoh, Bapak Ibu sekalian, masih banyak sekali contoh di luar sana, nanti bisa untuk dicek langsung, karena sudah banyak pengguna ArcGIS di pemerintah daerah ya, seperti itu, dan pemerintah pusat. Ini contohnya adalah terkait dengan dashboard informasi ruang terbuka hijau. Jadi masyarakat bisa tahu, atau mungkin stakeholders yang terkait bisa tahu, Jakarta saat ini berapa luas sih RTH-nya, di setiap wilayah seperti apa RTH-nya. Ini interaktif. Jadi menciptakan interaksi dari konten yang ada di OneMap Hub kita. Jadi lebih kaya OneMap Hub kita, seperti itu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan data storytelling. Ini juga tidak kalah penting. Jadi dalam OneMap Hub kita sudah punya landing page-nya, diperkaya dengan dashboard untuk data-data yang tadi divisualkan lebih bagus, lebih menarik. Kemudian bisa diceritakan kepada audiens melalui data storytelling. Nah, ini yang kadang terlupakan. Jadi kadang orang kan dalam melihat dashboard, perspektifnya masing-masing ya. Saya melihat dashboard itu seperti apa, mungkin Bapak Ibu sekalian juga melihat dashboard, menerjemahkannya seperti apa. Sehingga untuk bisa memiliki pemahaman yang sama, yaitu kita punya satu compelling narrative media, ini bisa disajikan melalui fiturnya adalah ArcGIS Story Maps. Ini ada di dalam ArcGIS Online dan juga ArcGIS Enterprise untuk storytelling dari data kita. Jadi bisa membuat collection, bisa mengcustom desainnya, bisa menambahkan banyak sekali multimedia, image, video, audio, dan yang terakhir bahkan fitur terbaru bisa membuat namanya e-magazine gitu ya. Dan next coming soon untuk briefings. Nah, ini berikut contoh untuk implementasi story maps dalam data storytelling yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jabar ya, di tim Jabar Digital Service-nya. Contohnya di sini adalah mengungkap cerita, manfaat, dan pesona waduk yang ada di Jawa Barat. Jadi, dinas atau pemerintah ini bisa bercerita. Saat ini wilayah Jabar sudah ada berapa waduk sih? Kemudian, di mana saja 5 waduk terbesarnya? Ada Jatiluhur, ada Waduk Cirata, kemudian ada waduk-waduk yang lain. Yang ini di-compile tidak hanya maps-nya saja, tapi juga ada data storytelling-nya. Maps ini menceritakan apa sih, atau data yang ditampilkan menceritakan apa. Kemudian misalkan setelah menampilkan top 5 waduk terbesar yang ada di Jawa Barat, disampaikan juga, oh pemerintah ini saat ini sedang ada loh rencana pengembangan waduk yang lain, yaitu adanya 7 bendungan yang akan atau sedang dibangun di Jawa Barat. Gimana saja? Oh, ada Ciawi, berapa luas genangannya, volumenya, dan kapan waduk itu bisa atau bendungan itu bisa beroperasi. Hal-hal ini akan memudahkan masyarakat, audiens, stakeholders yang lain dalam engage ke OneMap Hub kita. Karena sudah ada kontennya, sudah dibuat dalam data storytelling juga. Sehingga compelling naratif medianya ini bisa ditangkap dengan lebih mudah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini terakhir, good practice ya untuk pengembangan Hub OneMap dalam mendukung target untuk SDI, Satu Data Indonesia. Yang pertama, ini sangat penting gitu ya. Good practice-nya yang pertama adalah metadata. Jadi kita tidak hanya share publish data saja ke portal WebGIS-nya tanpa memperhatikan metadata. Metadata ini justru yang sangat fundamental. Jadi ibaratnya metadata ini untuk data GIS dan tabular yang dipopulasikan ke dalam ArcGIS adalah satu nutrition facts. Seperti kalau kita beli minuman gitu ya ke supermarket, misalkan beli susu UHT gitu ya, susu kotak UHT, pengen tahu nih mana protein yang lebih tinggi dari satu susu dengan satu merek dengan merek yang lain. Kan kita melihatnya dari nutrition fact-nya gitu ya. Sama seperti data. Data juga harus punya nutrition fact yang dijabarkan dalam bentuk metadata. Sehingga nantinya metadata ini
bisa flowing, bisa mengalir, bisa mudah dikonsumsi oleh sistem atau open data platform yang lain. Jadi bisa di federating secara otomatis. Contohnya misalkan Bapak Ibu sekalian sudah punya one data hub, satu data Indonesia hub gitu ya, open data hub menggunakan Siken, ini paling banyak digunakan. Kemudian one map hub-nya itu menggunakan misalkan ArcGIS gitu ya. Bagaimana si landing page utama open data untuk satu data Indonesia nantinya ini bisa mengkonsumsi data-data yang ada di ArcGIS melalui hub one map-nya. Ini metadata sangat penting karena dengan ada metadata nantinya API di GET-nya ini bisa dikonsumsi oleh si Siken tadi. Sehingga ArcGIS bisa bekerja bersama berinterop dengan Siken seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau sudah punya Siken nanti, wah spasial saya gimana datanya, apakah bisa masuk ke Siken? Jawabannya bisa seperti itu karena once nanti metadatanya sudah lengkap, ini bisa di federating dengan adanya Diget API. Kemudian juga bagaimana kita bisa membuat grup dalam portal untuk sharing. Ini sangat penting juga. Jadi dalam portal WebGIS di ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise, ketika kita sudah membuat satu konten-konten, baik itu data ataupun aplikasi, sebaiknya kita sharing juga ke level grup gitu ya, sehingga orang-orang yang akan berkontribusi menjadi data editor, data viewer dan lain sebagainya dalam satu organisasi itu bisa dengan mudah ya mencarinya. Ini lebih ke arah untuk pengelolaan data ketika sharing di dalam portal. Jadi lengkapi judulnya ada, thumbnailnya juga sesuai, kemudian deskripsinya terkait dengan bagaimana guidance informasi data itu dibuat itu dilengkapi seperti itu. Ini yang kadang sering terlupakan sehingga secara persentase atau kedetailan informasinya itu menjadi kurang seperti itu. Nah, untuk memulai dan juga untuk mengeksplorasi essential guides good practice yang lain, dari Esri mengeluarkan namanya Essential Guides for OneMap Administrator. Ini bisa di-scan QR code-nya yang ada di layar untuk nantinya Bapak Ibu sekalian bisa memulai gitu ya, memulai at least mengerti terkait dengan dokumentasinya. Nanti kalau sudah menggunakan ArcGIS tapi belum bikin OneMap Hub, ini bisa mengembangkan OneMap Hub dengan Essential Guides ini dengan nantinya tujuan OneMap Hub yang dibuat ini comply untuk bisa mendukung tujuan-tujuan dari satu data Indonesia. Mungkin kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Direction Live online webinar kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian sudah menyimak sampai ke akhir presentasi dan kita akan lanjutkan ke sesi Q&A. Saya kembalikan lagi ke Mbak Dira. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Rifki. Sambil kita menunggu Q&A, saya bacakan. Mungkin saya mengingatkan kembali, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Rifki, silakan dimasukkan ke panel GoToWebinar sebelah kanan. Dan mungkin sambil kita menunggu, kayak saya ada pertanyaan, bagaimana nih kalau caranya atau langkah pertama kali untuk organisasi bisa mengembangkan hub OneMap? Rifki, mungkin bisa dijelaskan kembali langkah apa nih yang pertama harus diambil? Terima kasih banyak Mbak Indira atas pertanyaan dari audiens yang disampaikan. Pertanyaan pertama langsung ya, nanya praktisnya seperti apa langkah-langkah untuk bisa mengembangkan OneMap Hub ini. Yang pertama, kita memahami ada 3 komponen ya yang saling bersinergi. Yaitu ada people, ada proses, ada teknologi. Saya rasa teknologi ini sudah siap, ArcGIS sudah siap dengan segala fitur yang advance dan comply dengan standar yang ada untuk mendukung program Satu Data Indonesia. Kemudian kita selaraskan lagi nih bagaimana people yang ada di dalamnya, kemudian prosesnya. Nah, biasanya akan saling bergantung nih. Ketika teknologi ada tapi people tidak ada, nggak jalan juga. Atau people-nya sudah ada, namun misalkan prosesnya masih belum clear juga, ya bisa terhenti atau mungkin jadi kurang strategis. Jadi kami rasa itu bisa distrategikan dan disinergikan antara teknologi yang sudah ada, kemudian dengan people dan proses yang ada. Nah, biasanya proses yang menjadi sangat penting. Nah, ini nantinya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa cek ya terkait dengan khusus untuk data geospasial, itu ada 5 aspek ya yang tadi kami sampaikan dalam hal penyelenggaraan
infrastruktur informasi geospasial. Ada 5 standar, salah satunya adalah teknologi. Selain itu juga ada terkait dengan kelembagaan. Nah, ini perlu dibentuk. Itu part of dari proses. Once kelembagaannya sudah ada, kemudian sudah dibentuk atau disahkan dalam peraturan bupati misalkan atau wali kota, itu akan bisa jalan karena sudah ada komitmen dari leadership-nya seperti itu. Kemudian kalau sudah ada, biasanya akan dipetakan kembali siapa yang menjadi wali data, siapa menjadi produsen data. Nah, ini biasanya wali data di Bapeda kah atau di Kominfo, kemudian produsen data di OPD atau dinas yang memproduksi data tematik masing-masing gitu ya. Misalkan dinas PUPR, tematiknya ya terkait dengan infrastruktur, kemudian terkait dengan dinas kesehatan, tematiknya terkait dengan kesehatan, kemudian dinas-dinas yang lainnya. Ketika sudah termappingkan terkait dengan tupoksi produksinya apa datanya, tools ini akan masuk nih, ArcGIS, bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Terkadang start dari data saya tabular nih, Esri, ArcGIS ini bisa nggak sih mengkonsumsi data tabular gitu ya? Sangat bisa. Yang pasti untuk sebelum memulai konversi data tabular, data dasar itu sudah disiapkan gitu ya. At least misalkan pakai dulu nih data RBI gitu ya dari BIG, data rupa bumi Indonesia terkait dengan batas wilayahnya, data tutupan lahan, data jalan dan sebagainya. Tinggal nantinya di atasnya itu mengisi tematik-tematiknya. Misalkan butuh dari Dinkes nih ya, saya punya data tabular terkait dengan angka stunting per kelurahan dari bulan 1 sampai bulan 12 tahun 2023. Gimana caranya supaya bisa masuk nantinya ke OneMap Hub? Datanya tentu akan dikonversi supaya masuk ke atas tadi layar-layar dasarnya, layar-layar batas admin. Jadi kita bisa nanti dapat visualisasi seperti apa tren dari kejadian stunting yang ada di visualisasi batas kelurahan misalkan. Jadi tahu kelurahan mana yang tinggi stuntingnya dan mana yang sudah mereda seperti itu. Jadi itu sih kunci dari kami dalam hal mengembangkan OneMap Hub. Langkah-langkahnya adalah bisa sinergi antara people, proses, dan teknologinya. Seperti itu. Oke, terima kasih. People, proses, dan teknologi jadi intinya ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dari Asri Donald. Wali data ada banyak sekali, baik itu di pemerintah pusat maupun daerah, dan juga bisa masuk di sistem swasta. Pertanyaannya adalah bagaimana kategorisasi data dari berbagai wali data yang ada supaya OneMap Policy bisa terwujud dengan baik. Jadi bagaimana kategorisasi data dari berbagai wali data tersebut supaya OneMap Policy bisa terwujud dengan baik. Baik, menarik sih memang kalau kita berbicara OneMap Policy ya. Sebetulnya sendiri untuk OneMap Policy kan diselenggarakan saat ini mungkin yang diatur dalam peraturan itu untuk peta 150.000 gitu ya, yang diselesaikan dulu gitu ya. Yang peta-peta yang lain mungkin setelahnya. Jadi inti dari OneMap Policy adalah satu peta ini ada satu bentuk standar dan referensi. Mungkin itu yang secara praktis kami tangkap. Jadi tadi yang pertanyaan sebelumnya itu align juga dengan jawaban pertanyaan ini. Tentu data dasarnya sudah siap dulu dengan standar, memenuhi standar dan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Jadi kadang kan yang menjadi dilema adalah satu peta dengan peta yang lain karena sumber untuk digitasinya beda. Sehingga ketika kita match-kan, overlay-kan satu layer dari dinas A, dinas B, kok ada pergeseran atau apa? Karena mungkin data dasar yang digunakan di awal juga beda. Ada yang mungkin ekstrimnya digitasi dengan citra satelit yang disediakan oleh provider ya. Misalkan dari Esri itu punya world imagery. World imagery itu secara ketelitian mungkin skala global, bisa geser 10 meter. Baiknya ketika membangun data dasar tersebut, bisa mengacu dulu ke punya BIG. Jadi semuanya seragam pakai BIG. Nah itu biasanya terbatas di skala 1/25.000. Syukur-syukur kalau sudah punya, misalkan dari 8, ini ya, sudah menyediakan citra satelit resolusi sangat tinggi. Ingin digunakan karena pemerintah daerah itu bisa ya untuk bersurat ke sana untuk mendapatkan citra yang resolusi tinggi, juga mungkin bisa menjadi satu cara juga. Sehingga dalam penyediaan data dasar punya skala yang detail, kalau butuhnya detail ya, misalkan 10.000 atau 105.000, serta nanti data dasar itu bisa digunakan oleh yang lainnya. Sehingga ketika nanti membangun data, sudah merefleksikan ke satu data dasar yang sama,
Jadi one map policy itu bisa berjalan. Kan yang jadi concern utama one map policy saat ini untuk percepatan yang 1:50.000 adalah tumpang tindih ya antara misalkan data tematik hutan, kemudian dengan perizinan tambang, itu ada mismatch gitu ya. Jadi nanti bisa jadi tumpang tindih yang bisa berkonsekuensi misalkan ke implikasi hukum dan lain sebagainya. Jadi kami rasa wali data dalam tupoksi ini bisa menjadi satu ibaratnya contoh di depan untuk para produsen data yang di bawah untuk menyerukan bahwasannya ayo para produsen data, dinas-dinas bisa menggunakan data standar, data dasar yang referensinya ini sudah sesuai. Sehingga nanti kalau kamu buat data-data yang lain di atas peta ya mengacunya ke data ini, jangan data yang lain. Sehingga one map policy itu bisa berjalan, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Rifki. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Udi Timisela, beliau dari Bapeda Maluku. Jadi untuk SBI atau SDI di Maluku sudah mengimplementasikan dan pengembangan web berbasis GIS sudah dimiliki oleh Bapeda Maluku. Lalu portal pertanyaannya adalah ada dua sebenarnya, Rifki saya bacakan yang pertama, portal SDI berbasis CKAN, gimana caranya supaya bisa diintegrasikan, karena di CKAN ada juga fitur untuk tampilan web. Silakan. Satu dulu, Rifki. Ya, terima kasih Bapak Edi sudah bergabung dengan DLO webinar kali ini. Jauh dari timur ya, kami di Jakarta Pak, dari Maluku ini terima kasih banyak sudah join. Jadi untuk integrasi antara ArcGIS dengan Siken ya, jadi Siken ini biasanya jadi satu standar ya, saya rasa jadi standar untuk platform untuk open data gitu ya. Jadi termasuk juga untuk portal satu data Indonesia itu pakai Siken juga ya secara back-end. Dan banyak juga wilayah yang lain sudah pakai Siken. Jadi saya rasa itu jadi standar yang common lah ya di market seperti itu. Di Siken datanya tabular, kemudian cataloging, kemudian data spasial yang sudah ada di ArcGIS gimana bisa diintegrasikan ke sana. Nah, tentu untuk bisa diintegrasikan kita juga perlu membuat tadi ya one map hub di ArcGIS supaya nanti kita bisa meng-create namanya Decade API. Jadi Decade API nantilah yang akan dikonsumsi oleh Siken sehingga bisa mengharvest data-data yang tersimpan di ArcGIS untuk bisa masuk ke katalognya si Siken. Di Siken ada maps, betul di Siken ada maps. Namun terkadang untuk di sisi visualisasi terkait dengan pembuatan tematik yang ini ya dibutuhkan, misalkan pembuatan dashboard atau web aplikasi yang lain, kami rasa bukan pada porsinya untuk Siken itu. Mungkin Siken hanya menampilkan misalkan data itu adalah titik satu poligon, kemudian visual di atas mapnya seperti apa. Jadi ada keterbatasan di situ. Makanya muncullah satu integrasi antara ArcGIS dengan Siken. Jadi harapannya bisa saling komplementari ya, Siken pada porsinya Siken, ArcGIS dengan porsinya ArcGIS sebagai foundation dalam hal pengembangan one map hub gitu ya. Dengan tadi ada konten yang bisa divisualkan dalam bentuk dashboard, kemudian juga ada data storytelling juga seperti itu. Nah, integrasinya biasanya dibutuhkan untuk cataloging aja seperti itu. Jadi nanti bisa mengakses ke Siken-nya sebagai landing page utama biasanya gitu ya, sehingga tahu data spasialnya ada apa saja ketika itu nanti dibuka. Sebenarnya ujungnya juga akan ke ArcGIS secara sumber datanya ya seperti itu. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi yang paling penting di sini adalah integrasi antara Siken dan ArcGIS-nya seperti itu. Oke, ini mungkin nyambung ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Wudi juga. Secara kelembagaan karena SDI sudah ada di Maluku, bagaimana Esri bisa menyediakan solusi untuk data yang dihasilkan dan dipublikasi di portal SDI, bisa juga diproses menjadi data spasial dan diintegrasikan dengan portal SDI. Oke, baik. Paling possible yang bisa kami sampaikan di sini ke Pak Di tadi ya, dari Bapeda Maluku, kita ada dokumentasi Pak yang bisa nanti digunakan sebagai guidance ya untuk bisa mengintegrasikan. Namun kalau misalkan nantinya ada kebutuhan yang lain ya, misalkan untuk yang lebih kompleks, nantinya mungkin di sesi webinar akan ada survei yang diberikan oleh Mbak Indira. Nanti di situ mungkin kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut Pak seperti itu. Namun yang kami bisa sampaikan
dokumentasinya ada Pak, nanti mungkin bisa dicari bagaimana integrasi ArcGIS dengan portal SDI yang ada gitu ya, misalkan dengan Siken. Nantinya DCAT-nya itu yang akan jadi kunci sih, DCAT API. Lebih seperti itu jawaban dari kami. Baik, terima kasih Rifki. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Syahrul Ramadan Kamil. Beliau bertanya, apakah ini bisa dilakukan dengan AGOL, dengan ArcGIS Online? Silakan, Rifki. Ya, sangat bisa Pak. Jawabannya sangat bisa. Selain goal ini dimanfaatkan untuk store data ya, untuk konversi jadi web service, nanti untuk pembuatan WebGIS ya, dengan pengembangan aplikasi web seperti dashboard. ArcGIS ini juga secara back-end sama ya, hampir sama antara Enterprise dengan ArcGIS Online, sama-sama punya REST API, kemudian juga punya untuk standar di DCAT ya. Jadi dengan AGOL pun juga bisa untuk nantinya, atau ArcGIS Online untuk meng-create Siken ya, yang akan diintegrasikan API-nya ke DCAT untuk ke Siken seperti itu. Jadi jawabannya bisa. Jadi bisa ya dilakukan dengan ArcGIS Online. Lalu pertanyaan terakhir dari Pak Kurniawan Basuki terkait dengan OneMap data spasial di Indonesia. Data spasial apa saja ya, dan bagaimana sifat penggunaan data tersebut? Apakah free atau berbayar atau seperti apa? Silakan, Rifki. Baik, terima kasih banyak Pak Kurniawan atas pertanyaannya. Untuk data sendiri yang tersedia saat ini, pemerintah untuk geospasial ya, pemerintah di pusat lewat kementerian atau lembaga, dan juga di daerah, di provinsi atau kabupaten kota, kita bisa cek ya di namanya Simojang BIG untuk tahu geoportal yang menjadi bagian dari penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial yang ada itu kemana alamatnya. Kemudian biasanya di situ akan bisa ke direct langsung ya. Jadi kita klik bisa akan masuk ke geoportal tersebut. Nah, kita bisa cek di ketentuannya. Terkadang ada data yang open, bisa kita view di atas geoportal tersebut, tapi untuk datanya itu dikonsumsi, API-nya misalkan ya, keluar dari geoportal tersebut, butuh izin dan lain sebagainya. Ada juga yang terbuka, dan untuk bisa mengkonsumsi silahkan juga terbuka juga. Ada yang sifatnya data itu by request atau on demand juga ada yang sifatnya seperti itu. Jadi butuh meminta untuk request-nya dengan bersurat misalnya seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi ke ketentuan dari masing-masing produsen data gitu ya. Harapannya sih memang tercipta namanya open data ya. Open data which mean data itu terbuka. Nah, kadang keterbukaan antara satu instansi dengan instansi lain tuh definisinya juga masih beragam seperti itu. Jadi bisa dipastikan lagi ke geoportal masing-masing. Semoga sih Bapak menemukan banyak data yang sudah open secara akses, juga open untuk berbagi pakai ya ke luar dari sistem. Namun misalkan menerima satu case ketika data itu open, tapi ketika untuk bisa ditarik keluar harus izin, memang prosedurnya yang dikeluarkan oleh instansi seperti itu gitu ya. Memang ujung-ujungnya adalah masih belum aware-nya terkait dengan data licensing yang ada di Indonesia. Yang ini kami cukup highlight. Jadi kalau di luar sana itu untuk data yang diproduksi itu pasti ada licensing-nya. Misalkan licensing-nya apa? Ada punya copyright. Misalkan pakai open license juga, misalkan CC by SA gitu ya, atau pakai ODBL. Nah, ini bisa akan merilis masing-masing lisensi itu dari para produsen data, sehingga tahu, oh data ini lisensinya CC by SA. CC by SA itu bisa apa ya, kita bisa share alike dengan mencantumkan kredensial atau kredit dari si produsen data. Atau DBL, oh kita hanya bisa pakai tapi nggak bisa sub licensing seperti itu. Jadi ujung-ujungnya sih mungkin di masa depan data licensing ini sangat perlu ya untuk para produsen data untuk bisa keluarkan seperti itu. Oke, terima kasih Rifki. Itu pertanyaan terakhir. Lalu ada komen juga dari Pak Budi tadi ya, dari Bapeda. Sempat tampaknya perlu diskusi Rifki dengan Pak Budi mungkin offline setelah ini untuk meminta solusi integrasi dengan Siken-nya. Seperti itu, terima kasih Rifki sudah memberikan presentasinya dan menjawab berbagai pertanyaan dari audiens pada hari ini. Terima kasih Rifki, selamat siang. Silakan melanjutkan beraktivitas hari ini. Oke. Tambahan dari saya mengenai DLO webinar selanjutnya, kami akan mengadakan lagi di tahun 2024
Silakan scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu untuk berlangganan dan menerima notifikasi by email untuk mengenai pertanyaan informasi di LO webinar selanjutnya dan update dari acara kami yang akan mendatang. Oke, silakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak dan Ibu, dan silakan bagikan QR code ini kepada kolega Bapak dan Ibu untuk mendapatkan informasi dari kami juga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang. Dan sampai jumpa di webinar di LO tahun depan.